nyanyi ini keinginanku mas, bukan artis ya, tapi nyanyi. Aku pengen nyanyi. SMA kita ikut band-bandan, drum band apa drum tenanan? Drum band. Terus akhirnya kita bar SMA ini kan kerja mas, kerja suwi, bapak nekoi, kowe kok gak tau band-bandan neh. Saat durunge aku terkenal delok lek iki jahat. Iki pertama metu aku mas, neng anu mas, neng rumah sakit Widodo coba. Kok Widodo? Ating Ngawi. Dek ngeterne koncone loro. Aku wis padahal wis jenengku wis munggah lho karto. Kanca-kanca lho wis minta tak nyanyi ning kanu, ning gen panggung minta tak nyanyi. Ning kantin lho. Mas Becil minta foto. Oh iya. Mari menang kelepat ngalih baju. Titen kowe aku sing nyanyi titen. Aku gak ngerti tenanan. Saya banyak belajar dari Cak Becil. Aku yo pengen gagal, aku yo pengen nyanyi ngono Mas. Sapa ngerti jobe dhek tak pek kabeh. Kan masalah kan ngono Mas. Kalau sampe nyedek aku, gagal. Terus mangan opo? Kan aku saya kan yo lagu, aku yo mau kalah. Aku yo lagu. Dan kula kaget Mas. Jadi mulai dari wong biasa cukup dia munggah neng panggung gede, momen dah su. Ki aku kudu nyapo, bayarku piro ya patutnya ya. Ngono mumet. Jadi pertama dipanggil ke Jogja itu kalau untuk saat ini kita sebagai penyanyi kan yang paling sulit adalah bertahan. Nek viral tok dhewe sesuk gak iso gawe lagu neh apa sesuk gak iso dagel neh bakal mendelep Mas ya. Cuman bagaimana sih kiat-kiatnya ketika saya sudah masuk ke ranah YouTube kemudian menyinkronkan antara idealis kita untuk berkarya dengan nuruti kemauan gitu loh. Ini kan jenengan dikenal sebagai seniman multitalenta. Multitalentanya kira-kira kalau dari jenengan sendiri, kalau dari orang-orang penilaiannya kan banyak yang Cak Percil ya. Kalau dari Cak Percil sendiri dikatakan multitalenta itu nggih napa boten? Itu dulu. Boten. Kok bisa boten? Ya, apa ya multitalenta itu kan harus bisa menguasai tari, harus bisa tari, menguasai dari kategori tari dari mana aja itu jadi iso. Terus dagel ngelawak itu juga harus bisa, sekarang itu harus bisa nyanyi, harus bisa ngelawak, lucu, iso nari, terus iso ngapusi kancane, oleh duit ngono. Jadi Mas Andi, jadi lah multitalenta menurut saya tidak multitalenta, tapi saya seniman yang paling ngeyel. Seniman paling ngeyel. Terus sering tak mulai ning Malang, aku wong paling ngeyel. Tapi kan brandingnya multitalenta, brandingnya. Ya. Nanti dihapus saja. Dihapus ya berarti ya. Titelnya dihapus berarti ya. Titelnya tidak jadi itu, dihapus saja. Oke. Untuk Kang ini saya manggilnya Kang opo Cak opo Sam opo Mas itu terserah pengen Mas. Karena di Malang Sam ya. Iya, Malang kan Kerang Alam Kadito Siosok Kelaban itu kan. Ngerti artinya enggak? Enggak. Ngerti lah. Nah, Capres apa artinya? Kerang Alam Kadito Siosok Kelaban. Ciro lo panas gue. Bahasa apa tuh? Itu bahasa asli Malang Walian. Bahasa Walian. Oh, diolah iya. Rudit, tidur, kasur, rusak. Aduh bahaya, taunya itu aja. Menurut saya disensor ya kok itu. Disensor, bahaya ini. Bahaya. Untuk dunia edukasi titik-titik tidak boleh dibicarakan. Aku soalnya ngalam ya. Kalau viralnya kan kuwi, viralnya itu paham. Oke, kalau Sam Denny yang dikenal dengan Denny Caknan, inspirasi lagu ya Jawa yang jenengan populerkan sampai sekarang anak-anak roto-roto. Saya lihat rata-rata kalau di base di mana lagu ini kata nyono, lagu ini. Inspirasi itu dapat dari mana? Kalau jenengan dapat lagu-lagu yang seperti demikian nih. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bisa dipanggil di sini.
Untuk inspirasi dari lagu-lagu saya itu sebenarnya bukan dari pribadi mas. Jadi kita nongkrong sama teman terus mendengarkan apa isi hati mereka, terus kita pulang nyawang pelapornya akhirnya jadi lagu. Tapi kadang-kadang kita juga merasakan isi hati kita sendiri dan kita menciptakan karya sendiri. Jadi keseluruhan lagu itu bukan semuanya dari isi hati kita. Kadang konco-konco sing malah gaya dhewe iki iso berkarya dan bisa berkembang. Atau mungkin pernah ngefans dulunya dengan salah satunya mungkin Waljina atau Mentus atau mungkin almarhum Kalau ngefans di Kempot. Ngefansnya itu pasti kita orang milenial yo, mesti ngefansnya sama Mas Anji apa Mas siapa? Semi Simorangkir dan lain sebagainya. Tapi secara tidak langsung di masa kecil kita didoktrin oleh lagu-lagu Pak Didi Kempot. Itu pasti ibu mesti tangi turu apa awan-awan mesti tel campur sari dan lain sebagainya. Secara tidak langsung mesti langsung nge-save ning utek dhewe akhirnya iso gawe lagu sesuai apa yang lagi booming saat ini. Kebetulan yang kemarin booming kan di Jawa emang lagu-lagu Jawa Pak Didi Kempot. Ya, siap. Ke Cak Percil lagi. Silang aja ya. Cak Oke, Percil. silang. Oke, Cak Percil. Kalau Cak Percil mau Ini musuhan sama saya. Oh, gitu ya. Bisa musuhannya gimana? Kode YouTuber ini. YouTuber jadi Kalau- banyak-banyakan follower ya. hotel satu lantai saya nggak mau. Nggak mau. Iya. Berarti Maunya satu atas. saya lebih di atas dari dia. Saya tidak mau di bawahnya. Tadi dia 2, saya 3. Terus saya 3, dia 4, dia 9, saya tidur di Ya atas. wis tukarano aku tak nyengkre ya wis. Satu atap tapi tidak satu ruang gitu ya. Iya, betul. Yang penting kan berruang. Oke. Iya. Amin. Oke. Cak Percil ini Iya. ya. Awal menitik karir dulu jenengan ya. Awal menitik karir di dunia seperti ini saya bisa bilang salah satu dunia entertain ya, walaupun jenengan ada di Jawa Timur, bukan di nasional ke Jakarta kayak teman-teman pelawak lainnya. Awal dulu apa yang menjadi dorongan sehingga sampai ketemu Mbak Kirun dan lain sebagainya itu gimana sehingga teman-teman di sini bisa mungkin nanti Yang mendorong saya itu kiri. kere Berarti duit. Masa. Kere jawabannya. Pilih jadi. Saya mau kiri, orang dia duit, gampang dilok nih wong. Ya. Zaman dulu itu saya ngamen pernah, ngamen di bis juga pernah. Terus tidur di depan terminal juga pernah. Jadi dari Sampai sekarang? Saya kebetulan. Jadi teko kuwi akhirnya terus terdorong, wah aku kok dadi opo lah, aku tetep dadi ning dalan bae. Aku nggak iso maju. Terus pesan dari bapak saya almarhum itu cuma gini aja. Saya kelas 4 itu mulai dagel, ngelawak itu kelas 4 SD ya udah mulai. Kelas 4 SD ngelawak, SMP, SMA, alhamdulillah SMA saya tidak nutup, jadi alhamdulillah. Itu serius sama aku? Serius. Orang percaya tekono kayak bapakku sing munggah. Jadi SMA aku nggak nutup, habis itu terus sekolah kejar paket ya. SMA, habis itu bingung ngamen aku mas. Sebab apa? Aku isin gitu nih. Kowe iki bocah nom lama dino karo wedak melok ketoprak, melok ludruk. Ndak isin apa. Ke nom siji aku ijen. Jadi yang lain itu tua-tua, saya tuh cah nom dewi kan. Ya, cara ngomong ning kono nom dewi. Dadi dilolokne karo kanca-kancaku. Dadi aku isin aku akhirnya ngamen wis ngalor itu nyetel sampai teko Murase misal. Murase, Banyuwangi Menggali, Gilimanuk terus gitu. Teman saya itu sekarang alhamdulillah jadi penyanyi Demi. Itu teman Banyuwangi ya biasa gitar bareng gitu. Mari ngono pulang dari situ ya ndak duwe apa-apa kan Mas. Nek yo mung celono karo klambi tok. Selama 2 bulan ke 3 bulan Bambung. Habis itu terus almarhumku mau ngomong, gue lah mau jadi pengamen tok ning bis.
aku tidak mungkin jadi orang sugih, tidak mungkin jadi orang sukses. Terus tak tekoki bapakku karo aku koyo adik kakak, jadi tak tekok. Nah terus piye Pak? Aku dipiye? Kowe ngelawak aku jadi orang sugih. Tenan ya tak kiteni omongane sampean. Iya aku bapakmu. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim budal ketemulah Pak Tiro. Terus nyantol sampai sekarang. Plus dari bapak ternyata istimewa, inspirasi dari orang tua. Tapi menurut saya bapak apa pelawak juga punya cikal bakal enggak? Gimana? Bapaknya jadinya Bisnis dagang bakso. bisnis jadi tidak ada pelawak sama sekali ya. Akhirnya sampai ketemu Mbak Kirun ini kan. Oke. Ke Mas Denny lagi saya ke samping. Kalau Cak Percil tadi bapak ternyata yang inspirasi. Nah, kalau jenengan apa yang menginspirasi jenengan sehingga aku tak penyanyi, aku ora dagelan koyo Cak Percil, aku ora nari koyo Mas Dean, aku ora. Nah, kalau jenengan apa inspirasinya kok bisa akhirnya wis nyanyi wae lah aku? Sebenarnya garis besarnya sama, orang tua. Tapi dulu itu emang bener-bener nyanyi ini keinginanku Mas, bukan artis ya, tapi nyanyi. Aku pengen nyanyi. SMA kita ikut band-bandan, Drum band apa drum tenanan? drum band. Terus akhirnya kita bar SMA ini kan kerja Mas, kerja suwi, bapak nekoki, kowe kok gak tau band-bandan neh. Nah, secara tidak langsung bapak ini dukung banget aku jadi musisi. Terus akhirnya setelah aku kerja ngelamar band, aku pengen jadi vokalis, wih kayaknya sih belum nopo. Vokalku jadi terlalu jazz. Ki apa meneh gitu. Ngono ya. Terus akhirnya pelampiasan saya buat lagu sendiri. Jadi kan otomatis solo sakarepku dhewe kan, karakterku ngene iki wis sakarepku dhewe nyanyi. Dan akhirnya alhamdulillah setelah 7 lagu gak nggablas, gak iso derblas. Nah, wis putus asa. Lah di pas titik itu mohon maaf bapak ini gak sholat blas. Bapak ket awet cilik sampai tuwek ini gak sholat blas. Akhirnya mau kerja ning ngono, tak kirimi kertas nih Pak. Ini sudah banyak saya bicarakan di YouTube. Tak kirimi kertas sing isine bacaan sholat karo niate. Pak wis sholat ngono. Bener. Bapak ini gak iso maca, dadi tulisannya gede. Kertas A3 lho Mas, gede. Kok kono bapak isi sinau sholat ning jaman dhisik ning Ambon 2018. Kuwi ning Ambon dhek sholat. Mulai aku gawe kartu nyono lagu iki ya. Kuwi Allahu a'lam aku gak ngerti. Tapi kenyataannya memang kayak ngono. Jadi wong tua iso sholat walaupun aku mbuh sholatnya bolong-bolong ya Mas. Sing penting Pak curhat ini tadi. Sing penting Pak kowe sholat, buku alhamdulillah ket biyen wis sholat. Lagu kartonya nodel. Wih, alhamdulillah kok ngono. Tapi sugeng ya Bapak sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi garis besarnya sama, tetap orang tua yang menjadi motivasi. Sama gitu loh Cak. Oh, podo-podo anu Bapak cari ra podo. Pakmu bakal bakso, aku kuli. Beda ya? Kuli, Pak. Berarti kowe kere ya gitu ya? Pol. Tapi sama-sama kiri kan tadi kan. Tapi sama. Makanya coba nanti sama. Oke. Betul aku ngelilit. Kembali ke laptop. Iya, siap. Niru Pak Tukul iPad. Kembali ke iPad. Cak Percil lagi sekarang. Ada enggak Cak Percil itu punya tokoh yang menginspirasi, yang mungkin setahu saya pribadi atau beberapa audiens atau penonton di sini selain Mbah Kirun, tokoh Ludruk yang mungkin Jawa Timur aja, Jawa Tengah ya. Itu siapa yang menginspirasi Cak Percil ini sehingga guyon-guyonannya update terus istilahnya, tidak nyontoh dari yang tua-tua maksud saya. Halo, tokoh sing paling saya sukai dagelan semua rata-rata saya semua suka. Jadi dagelan itu kan tidak ada sistem oke lah kone guru vokal no, terus guru matematika no, guru tari ya itu ada. Kalau guru dagelan ini tidak enak Mas, tidak enak saya. Guru piye dagelan sampai saya kira golek angel. Tidak iso. Jadi dagelan iki isone sapa sing sak dhuwurku
umur sakdurku, boh lucu, boh ora. Itu guru saya. Jadi saya suka sama senior-senior saya, semua. Semua saya suka. Karena nggak ada kurikulumnya tadi ya. Nggak ono. Oleh tari ada jurusannya. Neng isi ono, neng apa? Vokal ada jurusannya. Ono, ada Dagel. Dane. Dagel pokoknya sih, dagelan pokoknya iso dadi sengkuni, insyaallah iso. Sengkuni. Musik acara dewe. Tapi kan akhirnya sisi positifnya kan bisa dirasakan. Tapi pokoknya semua senior saya tuh suka. Abah Tolo saya suka, Abah Topan saya suka, terus Mbah Basman saya suka, terus Mbah Peti, Mbah Bunder, terus wis pokoknya nggih, terus kalau Jawa Tengah itu wakeh. Jawa Tengah itu gudangnya lah, kayak yang sekarang itu Pak Dimarwoto, Buyati Pesek, itu saya suka semua. Rabies, itu saya suka semua. Jadi kuwape tak senengi kabeh, ndak enek sing gak tak senengi gitu. Oke, jadi dari semua referensi itu akhirnya ketika manggung saya kumpulkan jadi satu, terus tak jikui sidik. Nah, ganti mas. Jadi karakter saya gitu. Oke. Kembali ke Mas Denny sekarang. Mas Denny siapa tokoh yang mungkin penyanyi yang diidolakan sehingga menginspirasi dan aku sing jawab ini kudu jawab apa ya asli ini. Kalau penyanyi tetap Pak Kempot, cuma Didi Kempot. No, nek dagel wis gak liyo. Wong edan sambung kuwi, Mas. Oh, bener. Iku tenan apa karena wong enak ini. Iya. Sadurunge aku terkenal delok leke iki jahat. Ki pertama metu aku, Mas. Ning anu, Mas. Ning rumah sakit Widodo coba. Kok Widodo? Atik ngawi. Dhek ngeterne kancane loro. Aku wis padahal wis jenengku wis munggah wi Kartono. Kartono lho wis Bintro tak nyanyi ning lak kanu. Ning gen panggung-panggung Bintro tak nyanyi. Ning kantin lho. Mas Becil minta foto. Oh iya. Mari menang klepat ngalih baju. Titen aku sing nyanyi titen. Aku gak ngerti tenanan. Supaya iku kan ana temanku ki jenenge Gareng Solo 3, kecelakaan di Ngawi. Aku dari Lampung mudhun Juanda langsung bablas. Jadi pikiran kanca tiba ninggal bisa. Jadi habis itu terus aku ngurusi dadek bengekku. Lah ini pas anggap ini metu ngerokok Mas, biasa ini cangkem jejut metu ngerokok dia njaluk foto. Ya aku foto biasa ngono ya sepikirku alah bocah sopo iki foto ya wis malas karepmu paling yo bakal rokok aku yo ngono mikir delok wajahe mungkin lho pise. Jadi aku dijak calon ora salah kan mana jere gak salah deh. Foto jedas, gua kok yo rumah sakit lho nyapo aku. Mari foto jedas terus sesuke dia show di Blitar ya. Show di Blitar, telepon-teleponan. Aku tak paham. Yo mampir aku nang omah, aku nganggur. Aku lalu soro kowe bayar aku yo ndak aku mau main. Terus di rumah habis itu ngomong, sampean lek tak jak foto aja sombong. Yo sing sombong sapa? Fotone nek ndi? Di rumah sakit kae foto aku pikirku bakul rokok aku. Ora ngerti. Terus aku tuh jalan sepuro. Sepuran nih. Sebab apa aku pikir aku gabut, mikirnya kancaku sing temenku sing lagi kecelakaan itu tadi. Biasa yo meringis, Mas. Ya lah meringis itu rawat tak cantol iki. Dari situlah akhirnya timbul ya perselisihan sampai sekarang. Ya wis miso-miso Mas, bar foto ya obat. Gak tak upload sampai saiki. Enggak. Wajahnya gak enak blas ya. Elek aja. Sesekali harus diupload kuwi ben viral. Iki lho Cak Percil pertama kali ketemu aku. Aku udah gelem ya. Aku gelem foto karo demo aku. Gak tahu ya dulu. Udah. Musuh ya, nanti bisa dibagi dua itu kalau dapat sponsor banyak gitu. Diviralkan. Berarti salah satunya Didi Kempot, salah satunya di tengah-tengah. Aku pengennya Denny Caknan ki berada di luar penyanyi ki apa sih? Nah, makanya saya banyak belajar dari Cak Percil. Aku yo pengen gagel, aku yo pengen nyanyi ngono Mas. Sapa ngerti jobe dhek tak pek kabeh. Kan masalah kan ngono Mas. Merasa penyedek aku, gagel. Terus mangan opo? Kan aku saya kan yo lagu, aku yo mau kalah. Aku yo lagu. Ojo nanti awal karo Caknan. Lagune gurun kita. Iki anak iki
Jadi lagu itu lagu yang saya terbaru itu adalah Kangen Job. Kangen Job. Siap. Kangen joblos apa job? Enggak, Kangen Job itu terbaru. Itu Optimis ya? Optimis. Jadi saya sudah buat iku anu tok, apa ki jenenge judul tok tapi liriknya belum. Judul tok liriknya gagal. Nomor istimewa. Sing penting kan wis ada sudah nyicil judul. Oke, kan judul kan enggak salah ada. Wakil lho. 60 judul tapi lirik belum ada sama sekali. Masuk. Bedane kuwi berarti Mas Den. Lek jenengan judul sak lirike sak lagune wis enek. Walaupun burung swidak. Nek Cak Precil 100 luwe judul tok. Kuwi berarti wis 6 album tinggal direalisasikan aja nanti. Mungkin bisa kolaborasi. Nah, itu yang bisa kolaborasi. Oke, ya. Itu tadi Cak Precil lagi sekarang. Oh, ini wah kok tok aku iki piye? Enggak apa-apa ya. Jangan sama tak takoki enggak ya? Waduh, aku nek ditakoki itu bayarannya beda. Oh. Ya. Tanda tangannya beda. Nanti kudu aku sing takok. Ya. Oke. Iya. Cak Precil mana? Cak Precil mana? Nah, keluh kesahnya Cak ya. Keluh kesahnya jenengan mungkin awal dulu ketika masuk dunia hiburan dagelan gitu ya, mungkin ada enggak kira-kira dari entah senior, entah senior iki sopo sih arek ini sore kok macak ngene kok Mbah Kirun kok nganu ngelirik bocah iki kok gak singkai iki lapo to kok ngene. Mungkin yang seperti itu kira-kira ada enggak di awal-awal? Kalau sekarang kan mungkin ya ada tapi tipis. Awal dulu ada enggak yang seperti itu jadi ganjalan? Ganjalannya apa Mas? Ganjalan lawak. Kalau ganjalan dagelan ya. Ngomongin dagelan itu kayak aku itu kalau ganjalan udah nol. Ya anak teman-teman itu bagus semua sama saya. Tapi sing paling sedih dagelan ki dagel. Sing paling sedih satu dagel wong mentem. Nggak bisa guyu Mas, mentem nggak bisa. Nomor loro dagel pas udan deres. Guyu ora iso lucu. Iki jane pandemi iki dagelan yo bongkok. Sebab guyu ra roh ditutupi cangkeme yo. Asli guyu gak pas. Jadi kalau saya ini tapi yo urip jane enjoy, enak, lak dilakoni lucu. Jadi gini, pokoknya aku munggah panggung jedes. Orang itu yang diminta apa? Oh, Precil munggah panggung mesti lucu, mesti apik, mesti enak gitu. Aku mesti enjoy karo Precil nglawak ning ndur panggung. Sing delok, lah aku. Ya lah pas ning omah kene permasalahan. Lah pas seneni bojo wae. Praimu keret wong lanang iki wedine karo wong wedok. Ya ora kowe. Wedi pisan nih Pak. Nanti Mas kene single wae. Kurang rasane. Masa single tenan to iki? Single. Kurang rasane dadi bure wong wedok. Opo. Jadi di permasalahan yang ada di bawah panggung itu kan tidak boleh kita bawa ke atas panggung. Opo nek aku profesional. Jadi ning misor nek masalah seperti opo. Aku ning dhuwur panggung harus profesional dan harus bagus dan iso guyokne wong. Lah guyokne wong kan paling sulit. Lara dilikidik. Ya ora. Habis itu aku terus mikir, lucu ya jebul uripku ya. Jadi aku nang omah urung tentu wong iso guyokne aku. Sampai saya itu ada kesukaan sing jarang wong tak omongi. Aku seneng aku, lak momene aku stres ora malah ning nge-mall, ora malah ning segoro, ora malah ning gunung, ora apa-apa ning omah nekani wong gendeng. Iya, aku seperti itu. Jadi layak aku kan celok. Ya iya. Waktu gendeng Mas. Jadi aku kan biasa nekani wong gendeng Mas. Wong stres, tenan sama ra percaya tekono bocahku. Jadi mau stres ya, pikir aku bunak. Sebab apa aku kudune munggah dagel lucu. 1 bulan kok kita pirang gon lokasi kan yo sedih kan Mas. Ki kok opo nggih opo nek lah laku di bulan baleni monggo lah ndak apa-apa. Enak laku di bulan baleni. Dagel di bulan baleni sing isor ngomong wis tau Cil seperti itu Prabowo kok kacane. Ya sekarang YouTube bisa.
Yo Iku rada nyindir sampean asline Mas. iya ora. Tapi aku yo terbantu dengan dia. Jadi tak durasi 1 jam tak kei raketan nyanyi deh. Terus apa ke lagu oke lah viral jadi masuk balungan kiri. Iya, jadi apa ke Lost Doll. Jadi apa ke jadi sosok tak lakoni, sosok tak nyanyi di situ. Lah niku kan nambah durasi. Sebab apa saya kita bilang ini nambah durasi dia tetap nyanyi, tetap ngawur, nambah durasi. Jadi aku stres, aku nak nongol gede. Terinspirasi. Enggak. Maksudku kok terinspirasi. Inspirasi dia jangan ngomong orang nyantol. Orang inspirasi tapi geraknya kan lucu. Geraknya delok wong kan lucu. Jangan ngomong orang nyambung jadi. Iki tau tak ning omah kowe itu masuk menggendam ya bener. Matur suwun. Jadi kalau ke saya kayak situ ya. Pikir-pikir saya kan mungkin kayak artis-artis yang di Jakarta gitu kan itu pendatang baru kan koyo-koyo dimusuhi dengan teman-teman. Kalau di Jawa Timur enggak ya? Ya, aman. Alhamdulillah. Berarti kebudayaan kita istimewa kalau di daerah. Mas Denny, kalau kesahnya apa? Nek awal-awal ketika Kartonyono dulu viral ono enggak terus dari penyanyi-penyanyi lain yang WA sendiri atau katakanlah email atau apalah ini pendatangannya kok ini agak sedikit sensi gitu ya, ada enggak kira-kira? Banyak Mas, jadi kira-kira ini banyak. kalau saya tidak sama seperti Cak Bercel ya memang benar, Cak Bercel ini dagelan emang kudu berpikir terus. Cuma bedanya kalau bernyanyi itu menjaga kualitas suara. Jadi kalau emang kesibukannya luar biasa, mungkin fisik iso siap Mas, tapi goroane gak iso diapusi. Nek fisikku wis terlatih kan, dhewe jagong sampai bengi, ngono wis biasa. Jadi nek suara gak iso diapusi. Untuk masalah keluh kesah, nek aku ki seorang musisi berawal dari bukan siapa-siapa. Biasanya nek musisi atau artis itu cah kuliah, mungkin bidangnya sudah di musik dan lain sebagainya, lulusannya isi apa-apa. Dan nek kula kaget Mas. Jadi mulai dari wong biasa, cukup dia munggah neng panggung gede, momen dah sih. Ki aku kudu nyapo, bayarku piro ya patute ya. Ngono mumet. Jadi pertama dipanggil ke Jogja itu saya dibayar sekitar 4 juta. Wih aku gue mau apa cukup wis dikei duit 4 juta dulu. Wah, kayak mana? Aku ning kono nyapo. Nah, ternyata di luar Ngawi fanku ki wis akeh banget, Pak. Jadi pertama kali ning YouTube kae aku nyanyi biyen aku wis nyawa capek, kaget aku ya nih. Nah, setelah itu job berlimpah ruah, aku dipanggil ning ndi. Terus aku ki kudu nyapo, ditakoki, "Oh, reader apa Mas?" Gak jawab modon. Reader ki apa bahasa Inggris sih? Podo-podo karo aku. Reader itu kemauan Mas Denny, artis untuk tidurnya seperti apa? Mas aku ki butuh nek klosone nek kasure aku merem kloso. Padahal ternyata di dunia artis itu seorang penyanyi itu diistimewakan. Kowe njaluk patoto, njaluk polo pendem dikei, sirip ikan hiu dikei. Nah, di situ aku gak ngerti belas Mas. Jadi wis to Mas, butuh iki aku manggung kayak ono duit, bocah-bocahku mangan, oke selesai. Nah, setelah 2 bulan kita tidak pakai reader, akhirnya berjalannya waktu kita mampu untuk menyusul mereka sing wis untuk profesional. Jadi benar-benar kaget menjadi artis. Nah aku kesulitannya gue Mas. Tapi dari yang lain tidak pernah ada ya yang sekiranya sensi dengan pendatang baru. Mungkin di belakang ada, cuma saya tidak mau menampung itu. Model kui buyak model Mas. Warung ngomong aku bodo amat kalau ngomong. Penting apa sing tak lakoni iki aku gak ganggu awakmu ganggu aku bodo amat. Modelku ngono. Las alhamdulillah yo sampai saiki terakhir sekarang sebelum nanti saya berikan audiens untuk menanyakan apa pengalaman dari jenengan berdua terkait dengan konten YouTube
yang baru-baru ini. Nah, ada nggak kiat-kiat untuk supaya viral itu gimana sih? Buat konten yang seperti apa? Kan ini jenengan berdua kontennya udah biasa. Bener nampilkan baru, wah, follower langsung like. Ini orangnya like. Monggo, siapa dulu yang jawab konten? Sing sering trending. Maksud jenengan ya ora tahu trending. Bisa. Pertanyaannya apa? Untuk viral saat ini. Saat caranya, mungkin ada cara-cara sendiri gitu yang dibagikan ke teman-teman di sini atau saudara-saudara di sini. Kalau untuk saat ini kita sebagai penyanyi kan yang paling sulit adalah bertahan. Nek viral tok dhewe sesuk gak iso gawe lagu neh apa sesuk gak iso dagel neh bakal mendelep Mas ya. Tapi untuk saat ini dhewe harus bisa memahami pasar. Jadi apa tuh yang dijalui audiens itu. Jadi misal aku rilis hari ini Ambyar kan setelah itu pasti pengikutku banyak Mas. Perilis lagu-lagu Ambyar pasti banyak. Entah itu penyanyi baru atau penyanyi lawas yang ganti lagu Ambyar. Nah, di saat seperti itu kita harus memikirkan piye caranya aku ben iso trending meneh. Nah, kemarin yang saya lakukan adalah saya membuat lagu Lost Doll. Jadi aku neng Ambyar wis katok lah, wis ngono, alhamdulillah sudah trending terus dan lain sebagainya. Nah, setelah muncul beberapa artis baru, aku kudu iso ngumpulin. Makanya aku gawe lagu Ambyar tapi tetap tak gawe rodok konyol-konyol sithik lah. Ben ada perbedaan di lagu-lagu saya sebelumnya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Makanya pasar harus diperhatikan. Komen-komen mungkin yang sudah punya YouTube ojo ragu ndeloki komen-komennya sing nang ngisor. Gak apa-apa nek bengi aja ndeloki komen-komenane. Mas aku bosen Mas lagu ini dan lain sebagainya. Itu masukan ke kita semua. Itu sih menurut saya. Oke, Cak Percik kan pernah itu viral itu sampai dipanggil di acara Sule itu loh Cak dulu. Lupa saya acara apa itu. Oh nanti ini acara jenengan. Acara TV pusat Kak Pati Elingan. Iya. Lah aku singkat ya Mas. Kalau saya ben viral ini gaya konten. Terserah kontennya apa ya. Anda sombong. Nanti termasuk nuwun sewu. Lah bener gaya konten kapan viralnya? Oh iya, menang aja. Konten dodok ini yang jeding yang iso viral ya. Buat konten, pokoknya terus buat aja. Insya Allah pasti ada yang viral kayak Mas Sidi. Sebenarnya yakin. Berapa hari sekali dah jadi dengan bikin nonton posak-sak wis terserah gelem gawe gak gelem ya turu sik ya. Gaweku ndak tak jadwal. Jadi sak sire. Kita ingin mau buat telepon, tek gawe. Kita enek apa pikiran apa, tek buat gitu aja. Spontan ya. Spontan sebab dagelan lah ini kan butuh proses. Dagelan memang harus spontan dan ini ya harus cerdas kalau dagelan. Oke ya. Sekali lagi plus untuk Cak Percil dan baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, saudara sekalian, mungkin akan saya bukan sesi tanya jawab ya, lebih tepatnya ke apa dari pengalaman beliau berdua ini yang bisa kita gali di sini. Mungkin ada yang istilahnya mau menanyakan atau mau berbagi pengalaman, monggo. Dari siapa mungkin angkat tangan? Masa ada? Bicara orang ya? Nggak ada yang ingin berbagi atau ingin menanyakan kepada beliau berdua. Berarti kayak apa isin-isin nih? Nggak isin Mas, sebab ngeruh lagi wong ngawur. Jadi kono paling jawab yang ngono. Oh, ada. Oh, Bapak. Kita ngawur loh Pak. Oh ini saya kenal ini. Sama tengok umur. Kenal aku jawab. Saya penasaran tadi yang cerita soal ngundang orang gila ke rumah itu. Tadi kayaknya ceritanya belum tuntas. Setelah ngundang terus diapain? Soko. Kata kecil. Soko.
Takone di luar dugaan. Jebul saya kayak beliau aja pengen neruh. Aku ngomong-ngomongan apa karo gendeng kan. Pengamat. Luar biasa. Pokok-pokok aja. Jawab. Pokoknya niku saya undang di rumah, saya suruh duduk di depan, Pak. Habis itu saya tanya, jenenge sopo, terus kue aslinya nyapa, kok iso gendeng seperti apa? Sebabnya nyapa koyok ngene iki. Bahwasanya kok gendeng iki ora mesti gendeng lho, Mas. Sok-sok ditekoki yo. Yo ngomong iki sok malah nuturi aku. Kowe dagelmu, dagelan ta, Jel? Nggih, kula dagelan. Dagelmu ki elek. Kowe kudu ngene lho. Enek sing ngono ki nuturi aku seperti itu. Lagi jane gendeng ora tau lihat. Apa gendeng sing digawe gendeng, apa gendeng sing digawe-gawe gitu, Pak. Jadi wong gendeng sing mlaku kae, urung tentu dia itu wong gendeng gitu loh. Sok-sok omongan ki nyambung, tak tekoki masalah komputer bukae piye. Enek sing ngerti. HP, ana sing wong gendeng sing macak sing anu nggawa HP. Dek ya iso HP-nan, iso telepon bojone. Lah terus piye iki wong gendeng sing piye? Oh berarti iki kabeh wong gendeng. Pikirku gitu. Lah wong gendeng yang pinter apa nek. Sesuk tak tekoki jenenge, Pak. Ya ada yang tak tekoki iki dremimi le tangane ngene. Ini ya ono. Sing ditekoki ndak nyambung itu ya banyak. Sing ditekoki nyambung ya enek gitu. Gawe buku ae carane Mas. Klasifikasi wong gendeng mau. Laris iku bukune jenenge. Sing nulis percil. Wah, kan Ya api ya. gendeng tipe A, ini gendeng tipe B. Ana sing sampai sekarang itu apa ya? Sing kuwi apa ki nyerang es teh. Kuwi juga dia juga barusan dari Lawang enggak salah. Ini kan tahu viral kan sing nyerang es teh. Ya apa zaman itu lah. Zaman itu tahu viral. Tahu tak jak ning omah. Enek kamera-kamera tak jajal nggih kamera-kamera gitu, Mas. Dia enggak iso ngomong, Mas. Sak ojo nek kamera aku enggak iso metone muka pandati. Waduh. Kamera tak delene akeh iso dhek metu. Wah, sebab opo kok nyerang es teh? Sebab dhek dilarani atine karo wong wedok. Itu seperti itu banyak seperti itu. Cukup jelas ya Pak Hengki ya. Pak Hengki, Pak Hengki Mas Denny ya, yang punya museum musik Indonesia. Wow, nanti bisa di museumkan ya Mas Denny sama Pak Hengki. Siap. Ada lagi mungkin Bapak? Waduh, Mas Dea. Selamat pagi, Mas. Apa kok Mas? Cak Percil dan Mas Denny Caknan. Kesempatan kedua saya ketemu Cak Percil dan pertama juga ketemu Mas Denny Caknan. Karena saya di sini penari ya, saya penari, basic saya penari, dan saya juga punya komunitas. Kemudian situasi pandemi yang seperti ini emang tanggapan juga jarang gitu ya. Saya mencoba untuk bikin konten gitu, bikin konten. Hah? Burung Mas, burung lah di proses. Dan saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan tadi bahwa ya ngawur sih ae, ya wis saya ngawur gitu. Saya nyanyi ya wis iso gitu. Joget ya wis lumayan apik gitu, lumayan belum bagus sekali. Wis tak campur aduk gitu. Dan pertanyaan saya kepada Mas berdua ini, setelah tadi Mas Denny Caknan bilang bahwa wah, coba responen aja, komen-komen di story itu direspon aja. Nah ini ya lumayan ada penontonnya lah, lumayan ada penontonnya. Jadi saya coba juga baca komennya satu-satu tiap malam itu saya lihat komennya satu-satu. Itu untuk membuat konsistensi ke konten itu gitu loh. Membuat konsistensi ke konten itu tapi menyesuaikan dengan jaluannya netizen komentator itu memfilternya seperti apa ya, sehingga secara tidak langsung kan sebenarnya kita juga punya idealis sendiri untuk berkarya gitu. Sedangkan di sisi lain kita ya kira turut tono gitu loh. Makanya ketika banyak yang respon saya untuk menyanyikan, misalnya saya disuruh cover lagunya siapa gitu, Mas cover lagu ini kok akhirnya ya nuwun sewu Mas, kalau sempat cover lagu ini jenengan tak coba tak mau dilimit orang karo-karuan kae. Karena juga bingung waktu iki jaluane ngomong kok akeh men, akhirnya tak coba sama tadi siji lho. Tapi ya ada respon positif, ada yang negatif juga, tapi alhamdulillah ada yang melihat gitu loh. Cuman bagaimana sih kiat-kiatnya ketika saya sudah masuk ke ranah YouTube kemudian menyinkronkan antara idealis kita untuk berkarya dengan nuruti kemauan gitu loh, nurutan. Kalau Mas berdua kan sudah terkenal, jadi fans itu banyak requestnya gitu loh. Kalau saya cuma komentator aja, jadi
untuk komentator aja sudah sangat sulit. Saya mau filter wah iki nuruti sopo. Nah, kalau jenengan seperti apa kiat-kiatnya? Itu mungkin kira-kira berkaitan dengan siasat YouTube ya, karena judulnya juga siasat YouTube. Siasatnya seperti apa? Kalau menurut saya kita memfilter tapi yo ojo keluar dari jalur kita, Mas. Jadi komentar netizen gak mungkin podo. Mesti ono kadang ada nyanyi dangdut kok nyanyi bahasa Inggris, padahal kan gak paham aja. Misalnya ngomong I love you, I need you kan. Tapi filter kui mesti enek sing paling oke. Jadi nek aku debet sing pas loster ya, Mas Boyo aja nyanyi lagu ambyar, Mas Boyo nyiptakne lagu sing happy dan lain sebagainya. Ngoten niku. Jadi tak filter, tapi saya tidak keluar dari jalur saya. Laguku tetap ambyar, tetap loro ati, cuma tak kei lirik-lirik konyol dan lain sebagainya ngoten niku. Nah, alhamdulillah yo iso balik lagi ke insting kita, Mas. Jadi apa sing arep dadi konten iki apik gak tau. Sengawur-ngawurnya kita, aku Mas Bercil mesti dipikir. Jadi gak mungkin dari ngawur misuh misalnya, wah cok iya anu diupload terus penonton baik, gak mungkin. Mesti dipikir deh. Iku imbasnya apa ya? Anunya apa ya? Efeknya bagaimana ke karir kita selanjutnya. Itu pasti dipikir. Walaupun kita basicnya emang ngawur, rilis gak tahu cek tanggal, terus gak tahu mandang musim silio sing arep rilis. Biasanya kan nek tempuk akhirnya aku mau rilis dan itu tidak ada di kita. Jadi misal aku pengen rilis kok jam 4 ya wis rilis. Nah itu sing dimaksud ngawur. Tapi konten kita pasti sudah dipikirkan matang-matang. Ngono sih menurut saya. Jadi ojo lelah berkarya. Insya Allah suwe-suwe naik. Insya Allah berdoa ya Mas. Soalnya netizen gak bisa tebak Mas. Kadang lagu sing menurutku apik banget, view-nya saiki, tapi lagu sing iki paling sakmene ternyata boom kayak Sugeng Dalu itu kartonya ngebum. Sugeng Dalu itu menurut saya lagu tumbal. Jadi nek aku gak rilis karya aku gak bakal iso manggung ning ndi. Nah menurutku lagu Sugeng Dalu ya elek, menurutku ya tumbal di kartonya. Ternyata menurut netizen, wow, sekarang sampai 93 juta. Kan gak artis. Itu tumbal. Jadi pokoknya aja lelah berkarya, semangat terus. Ya, jangan lelah, inovasi terus. Ya. Cak Percil juga gitu, inovasi terus buat konten-konten ini. Enggak enak. Ini muni ini enggak enak. Ini bertolak belakang mana? Mari bersatu sekarang bertolak belakang mana? Pesan terakhir mungkin dari Cak Percil sama Mas Denny untuk rekan-rekan di sini terkait kombinasi konten seni budaya dan siasat YouTube. Kombinasi konten seni bukan seni air ya? Ya bukan seni budaya. Seni budaya. Oke, aku sih. Iya Mas. Mas sih. Aku delok Pak tinggalnya wis mari urung. Wis bolak-balik minang. Sithik-sithik ya pokoknya. Kalau seni budaya pesan-pesannya gini aja. Sebab ide lah adalah seni budaya, ngomongin seni budaya. Ngomong sah saiki wis apa sih? Kenapa gitu ya? Iya bener. Adalah ngomongin budaya. Sebab apa aku nggak campur sari, sing enek gamelane karo musike tak dadekne siji. Biar anak-anak muda itu juga tahu, biar seneng sih tak campur ini ben seneng sih. Wah akhirnya terus dia mesti mikir, gamelan ini sing piye to, nabuhe seperti gimana. Jadi dari situ kita ben bocah ben seneng sih. Aku collab karo Denny Caknan pokoknya bareng. Aku yang boleh masanya dia, biar dia tuh suka nenggenku. Padahal nenggonku kebanyakan tradisional. Sosok tradisional kalau milenial ini kaum sing nonton ini beda-beda Mas. Di live nih, pokoknya dia live, saya live. Saya juga punya penonton sendiri, punya saya. Masih atau wong tua? Iya wongku. Lah bocah nom-nom saiki lek ngomong nih seni budaya. Gitu loh. Jadi tak goleki ben cah nom-noman yo seneng gitu. Jadi aku lek sok-sok lak dagel, sok-sok tak kei gecul-geculan apa ya? Cara ngomong yo enek kasare, enek aluse, terus enek nyentake. Sebab iku aku golek cah nom yo
delok keseniane dhewe gitu loh. Sebab apa? Lah ngomongnya stand up komedi. Kuwi jane kan seni ludruk. Iya, Lawas ludruk. Itu ada yang di depan lah ngomong nih stand up, ngarani stand up. Kuwi lah wong biyen ngarani ngepur. Ludruk ngepur metu pertama ngepur sik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu sik akeh ditotol dagelan kedua. Nah, sekarang kan ndak nyawa stand up komedi untuk milenial ngarepe. Jadi seperti itu lah pemene aku apa ya? Pesan-pesanku ya cuma itu aja. Ya tetep awake dhewe piye carane bocah enom ndelok aku. Piye carane bocah seneng karo aku. Jadi tak kolaborasi. Jadi kita kolaborasi gamelan, musik, dangdut, Banyuwangi, Jaipong, Jawa, Bali, tak campur dari siji. Nah, jadi ini dawet gitu. Jadi seperti itu. Jadi ben bocah kami ben ngerti karo aku. Nah, dari situ juk-juk awake dhewe yo nggih juk-juk canom. Lah ndandake pomone 30% untuk yang enom, 70% untuk yang tua. Kalau saya seperti itu. Kalau sekarang udah 50-50 canom, 50 wong sepuh, kakek 50-50, jadi berimbang ya, titik-titik gitu aja menurut saya. Oke, kalau Sam Denny, Yoi. Untuk pesan untuk mensiasati YouTube ya, untuk mungkin mas-masnya yang baru memulai YouTube, jangan pernah mempertaruhkan pekerjaan Anda saat ini demi YouTube. Jadi kerjaan nyata ini yang paling penting mas. Jadi misal sampai niki jadi pegawai Indomaret, tapi sampai pengen jadi YouTuber, ojo mbek tinggalnya pegawai Indomaret musik. Jadi sambinan YouTube ini dengan pekerjaan awalmu Indomaret. Karena YouTube tidak bisa ditebak. YouTube itu koyok apa ya, wangsit ya. Nek ada konten seapi-api, nek masyarakat gak seneng ya dia gak bakal munggah. Jadi telateni sih pekerjaan awal, nanti insya Allah buat konten terus, akhirnya munggah, YouTube bisa menghasilkan lebih dari pekerjaan awal, baru tinggalkan pekerjaan awal itu. Wonten sih. Jadi terima kasih. oke, super sekali. Beri aplaus untuk mereka. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu tadi acara kita ya terkait kombinasi konten seni budaya dan siasat YouTube bersama Cak Percil dan Denny Caknan. Oke, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.